Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya di Cerita Gusti, sebuah channel yang menceritakan tentang kisah horor dan hantu yang dibalut dengan ilustrasi. Kali ini saya sendiri, tidak ditemani Lati karena dia lagi ngapel. Gak tahu sampai kapan nanti. Saya akan menceritakan sesuatu yang dulu ramai di desa-desa. Bahkan saya sendiri juga pernah mengalaminya. Apakah kalian pernah mendengar kata lampor? Pasti dari kalian pernah mendengarnya. Lampor sendiri pernah viral dan diangkat di film. Lampor adalah sebuah mitos kisah mistis dari Jawa, khususnya Jawa Tengah, yang digambarkan sebagai penampakan keranda terbang. Banyak yang menyebutkan perubahan lampor menjadi setan bola api yang terbang, atau bisa disebut sebagai banaspati, pocong, dan kuntilanak. Kejadian ini biasanya terlihat di malam hari. Konon katanya ada makhluk tak kasat mata yang membawa keranda tersebut untuk lalu lalang di sebuah lokasi atau desa. Tak hanya itu, istilah lampor pun sampai saat ini masih sering dijadikan bahan cerita orang-orang dahulu kepada anak cucunya untuk tidak keluar rumah pada waktu maghrib karena diyakini kedatangan lampor. Karena orang tua dahulu tidak menginginkan anaknya yang main di waktu maghrib. Karena zaman dahulu masih gelap tanpa ada penerangan lampu dan banyak makhluk buas yang berkeliaran. Maka dari itu orang tua memanfaatkan untuk menakut-nakuti anaknya. Ada juga yang menyebut lampor biasanya keluar di malam hari, dan orang yang melihat lampor tersebut akan hilang tak kembali. Ataupun kalau bisa kembali, mereka tidak akan kembali seperti orang normal, melainkan dalam keadaan linglung bahkan stres seperti orang kesurupan. Ada juga versi lain lampor yang muncul di tengah malam untuk mencari korban dengan mencekik leher korban sampai meninggal dan membawa arwahnya dengan keranda tersebut. Ada juga yang menceritakan lampor adalah salah satu tentara gaib dari Nyi Roro Kidul. Keranda tersebut diterbangkan oleh angin dari laut selatan hingga akhirnya terbang melewati daerah-daerah tertentu untuk membawa malapetaka dalam bentuk wabah, penyakit, hingga kematian massal kepada para penduduk suatu daerah atau desa yang dilewati lampor tersebut. Tak heran jika saat ini kisah lampor kerap diungkit-ungkit oleh publik, mengingat saat ini terjadi pandemi yang banyak merenggut nyawa. Sebagian banyak orang mengaitkan ini ulah dari lampor tersebut. Mitos lain juga menceritakan bahwa lampor ini muncul ke suatu tempat atau desa untuk mendatangi seorang yang telah melakukan kesalahan dan mengambil jasad atau arwahnya. Kesalahan itu biasanya berupa perjanjian-perjanjian pada setan dan mengingkarinya. Mitosnya, orang-orang dahulu atau warga mempunyai trik-trik khusus untuk menangkal kedatangan lampor. Antara lain yaitu tidur di lantai, karena lampor sendiri tidak bisa duduk dan jongkok untuk mencekik korbannya. Makanya diyakini banyak orang zaman dahulu melakukan tidur di permukaan lantai guna menghindari dari serangan lampor. Mitos lainnya untuk mengusir lampor yakni dengan cara beramai-ramai membunyikan kentongan sehingga menimbulkan suara berisik. Suara berisik yang ditimbulkan oleh warga diyakini sebagian banyak orang untuk mengusir teror lampor. Itu adalah kisah singkat tentang lampor. Kalau ada cerita atau hantu yang ingin dibahas bisa komen di bawah. Saya Bagus, sampai jumpa.